Selamat malam, saudara-saudari dalam Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam renungan malam, Ye shall receive power, atau engkau akan menerima kuasa, oleh Ellen G. White, tanggal 9 November 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut beserta segala isinya. Satu-satunya Allah yang benar, yang maha tinggi dan yang maha kuasa, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan dan perlindungan Bapa sepanjang hari dalam seluruh aktivitas dan pekerjaan kami. Pada saat ini, kami siap mendengarkan firman-Mu. Kami mohon karuniakan roh anak-Mu Yesus Kristus berdiam dalam hati kami, menuntun dan mengajar kami agar dapat mengerti firman-Mu dan menghidupkannya. Besertalah dengan kami sepanjang malam ini, ya Bapa. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh Ibu Dinar Malau. Kepada Ibu Dinar, kami persilahkan. Terima kasih. Selamat malam saudara-saudaraku dimanapun berada. Bacaan renungan malam kita pada malam ini, tanggal 9 November, yang berjudul Kepada Orang-orang yang Tidak Diharapkan. Ayatnya, maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel." Kisah Para Rasul 2 ayat 14-16. Baptisan Roh Kudus seperti pada hari Pentakosta akan menuntun kepada kebangkitan agama yang sejati dan kepada pelaksanaan banyak pekerjaan ajaib. Makhluk-makhluk surgawi akan datang di antara kita, dan manusia akan berbicara sebagaimana mereka digerakkan oleh Roh Kudus Allah. Tetapi seandainya Tuhan bekerja atas manusia seperti yang Dia lakukan pada dan setelah hari Pentakosta, banyak orang yang sekarang mengaku percaya akan kebenaran, akan mengetahui begitu sedikit tentang pekerjaan Roh Kudus, sehingga mereka akan berseru, "Waspadalah terhadap fanatisme." Mereka akan berkata tentang orang-orang yang dipenuhi dengan roh, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Kisah Para Rasul 2 ayat 13. Waktunya sudah dekat ketika manusia akan menginginkan hubungan yang jauh lebih dekat dengan Kristus. Persatuan yang jauh lebih dekat dengan Roh Kudus-Nya daripada yang pernah mereka miliki atau yang akan mereka miliki, kecuali mereka melepaskan kehendak dan jalan mereka dan tunduk kepada kehendak dan jalan Allah. Dosa besar orang-orang yang mengaku Kristen adalah mereka tidak membuka hati untuk menerima Roh Kudus. Ketika jiwa-jiwa merindukan Kristus dan berusaha untuk menjadi satu dengannya, maka mereka yang puas dengan bentuk kesalehan berseru, "Hati-hati, jangan bertindak melampaui batas kewajaran." Ketika para malaikat surga datang di antara kita dan bekerja melalui manusia,
akan ada pertobatan yang kokoh dan mendasar, sesuai dengan urutan pertobatan setelah hari Pentakosta. Saudara-saudara, berhati-hatilah dan janganlah terlibat atau mencoba menciptakan kegembiraan manusiawi. Namun, meskipun kita harus berhati-hati untuk tidak terlibat dalam kegembiraan manusiawi, kita hendaknya tidak berada di antara mereka yang akan mengajukan pertanyaan dan menyimpan keraguan sehubungan dengan pekerjaan Roh Allah. Karena akan ada orang-orang yang mempertanyakan dan mengkritik ketika Roh Allah menguasai pria dan wanita, karena hati mereka sendiri tidak tergerak, melainkan dingin dan tidak mudah terpengaruh. Dikutip dari Selected Messages Book 2, halaman 57. Demikian bacaan renungan malam kita pada malam ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Dinar. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, Allah sering bekerja melalui orang-orang yang tidak diharapkan, tetapi justru dipilih oleh Allah untuk menggenapi rencananya. Ketika Roh Kudus turun di hari Pentakosta, bukan imam besar atau pemimpin agama yang dipenuhi kuasa ilahi, melainkan para nelayan, pemungut cukai, dan orang-orang yang sederhana. Dunia mengira mereka mabuk, padahal mereka baru saja menerima karunia terbesar, yaitu Roh Kudus, Roh Yesus Kristus. Demikian juga sekarang ini, saat Roh Kudus bekerja, ketika jiwa-jiwa merindukan Kristus dan berusaha untuk menjadi satu dengannya, maka mereka yang puas dengan bentuk kesalehan berkata, hati-hati, jangan fanatik, karena mereka sendiri belum mengenal Roh Kudus. Namun, Allah tidak mencari orang yang sempurna, melainkan hati yang rela, hati yang mau tunduk kepadanya sepenuhnya. Roh Kudus akan dicurahkan kembali, dan Allah akan memakai orang-orang yang tidak diharapkan, yaitu mereka yang sederhana, rendah hati, dan haus akan kehadirannya. Dunia mungkin menertawakan atau menuduh mereka berlebihan, seperti tidak waras atau mabuk. Tetapi di mata surga, merekalah alat pilihan Allah. Apa masalah utama orang-orang Kristen sekarang ini? Renungan malam, Ye shall receive power, halaman 322, paragraf 3 berkata, waktunya sudah dekat ketika manusia akan menginginkan hubungan yang jauh lebih dekat dengan Kristus, persatuan yang jauh lebih dekat dengan Roh Kudus-Nya daripada yang pernah mereka miliki, atau yang akan mereka miliki, kecuali mereka melepaskan kehendak dan jalan mereka dan tunduk kepada kehendak dan jalan Allah. Dosa besar orang-orang yang mengaku Kristen adalah mereka tidak membuka hati untuk menerima Roh Kudus. Dalam kutipan ini dikatakan bahwa dosa besar orang-orang yang mengaku Kristen adalah mereka tidak membuka hati untuk menerima Roh Kudus. Inilah masalah utama sekarang ini. Mengapa? Sebab tidak membuka hati artinya menolak Roh Kudus. Ingat bahwa upah dosa adalah maut atau kematian. Sama dengan bangsa Israel yang menolak Yesus, sebagaimana terdapat dalam buku The Acts of the Apostles, halaman 59, paragraf 2. Para rasul berbicara dengan jelas tentang dosa besar orang Yahudi karena menolak dan membunuh sang raja kehidupan. Kamu telah menolak yang kudus dan benar, kata Petrus. Ia menyatakan bahwa Roh Kudus memanggil mereka untuk bertobat dan meyakinkan mereka bahwa tidak ada harapan keselamatan kecuali melalui belas kasihan Dia yang telah mereka salibkan. Hanya melalui iman kepadanya, dosa-dosa mereka dapat diampuni. Sebagai suatu bangsa
rakyat Israel merindukan kedatangan Mesias, tetapi hati mereka telah jauh dari Allah. Mereka salah memahami tujuan Mesias, bukan sebagai penebus dari dosa, melainkan sebagai pemimpin duniawi yang membebaskan mereka dari musuh dan meninggikan diri Israel sebagai bangsa pilihan. Selama lebih dari 1000 tahun, orang-orang Yahudi telah menunggu-nunggu kedatangan Juru Selamat yang dijanjikan itu. Pengharapan mereka yang gilang gemilang terletak di atas peristiwa ini. Selama 1000 tahun, dalam nyanyian dan nubuatan, di dalam upacara-upacara bait suci, dan doa dalam rumah-rumah tangga, namanya telah tersimpan sebagai hal yang suci. Namun, ketika Ia datang, mereka tidak mengenal Dia sebagai Mesias yang telah lama mereka nanti-nantikan. Namun, mengapa mereka menolak kehadiran Yesus? Karena di dalam Prophets and Kings, halaman 710, paragraf 1 berkata, Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Yohanes 1 ayat 11. Bagi hati mereka yang mengasihi dunia, yang kekasih dari sorga adalah sebagai tunas dari tanah kering. Pada pemandangan mata mereka, ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada. Dalam penglihatan mereka, ia tidak mempunyai keindahan, sehingga mereka tidak menginginkannya. Yesaya 53 ayat 2. Kesalahpahaman dan kesombongan ini membuat mereka menolak Yesus ketika Ia datang. Karena pandangan mereka yang keliru tentang tabiat dan tugas sebagai Mesias. Mereka tidak mengharapkan kehadiran Yesus. Di samping itu, kehidupan Yesus menjadi teguran bagi mereka. Di dalam tulisan yang sama, paragraf 2 berkata, seluruh kehidupan Yesus orang Nazaret itu di antara orang-orang Yahudi merupakan suatu teguran kepada sifat mereka yang mementingkan diri. Mereka membenci teladannya yang penuh kebenaran dan saleh. Dan ketika ujian akhir tiba, yakni ujian yang berarti penurutan yang menuju kehidupan yang kekal, atau pendurhakaan yang menuju kepada kematian yang kekal, mereka menolak yang kudus dari Israel dan harus bertanggung jawab atas penyalibannya di atas salib Golgota. Demikian juga sekarang ini. Orang Kristen menolak Roh Kudus karena tidak sesuai dengan keinginan mereka. Mereka mau Roh Kudus yang menciptakan kegembiraan dan kehebohan manusiawi dan mempertunjukkan kepada orang lain bahwa mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Oleh sebab itu, Rasul Petrus menyerukan agar orang Yahudi dan orang-orang Kristen sadar dan bertobat. Dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 19 berkata, "Karena itu, sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan." Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, Allah akan memakai orang-orang yang dianggap kecil, aneh, atau tidak diharapkan untuk melaksanakan pekerjaan besarnya melalui kuasa Roh Kudus. Kiranya renungan malam ini membawa pembaharuan bagi kita. Roh Yesus Kristus memenuhi hati, menyucikan, dan menjadikan kita alatnya yang hidup. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas firman yang sudah kami dengarkan malam ini. Biarlah hidup kami dipenuhi dengan Roh Yesus Kristus, agar kami menjadi bejana yang Bapa gunakan untuk memuliakan nama-Mu, meskipun kami orang-orang yang tidak diharapkan oleh dunia ini, karena tidak sesuai dengan keinginan dan harapan mereka. Mohon agar hidup dan karakter kami diubahkan menjadi sama dengan hidup dan karakter Yesus, sehingga banyak jiwa yang datang dan bertobat kepadamu. Mohon ampuni kami atas pelanggaran dan dosa yang kami perbuat. Kami persembahkan doa ini hanya melalui Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami.
Amin.